Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan episode lanjutan dari video sebelumnya, karena ada beberapa sahabat biker santuy nih yang nanya, "Bang, lu ngapain sih touring sendirian? Gajibu bener. Emang apa sih asiknya touring sendirian? Emang gak ngantuk? Lalu apa sih yang lu cari dari touring sendirian itu? Mendingan rame-rame deh bang." Serta pertanyaan awam lainnya soal solo touring ini, karena emang gak banyak bikers yang benar-benar hobi atau passion untuk melakukan solo touring. Nah, sekarang gue jawab tuntas semuanya di sini. Beberapa alasan kenapa touring sendirian itu lebih asik daripada touring rame-rame, dan kenapa at least seumur hidup sekali lu mesti cobain nih yang namanya solo touring. Langsung aja kita ke alasan yang pertama. 1, 2, 3, you put your eyes on me. 4, 5, 6, and my feelings are mixed. 7, 8, 9, I just follow the signs. 10, kiss me in the rain. Alasan yang pertama adalah lebih fleksibel dan tidak terikat apapun. Ini adalah alasan yang paling mendasar kenapa solo touring itu lebih asik, dan merupakan alasan utama kenapa gue lebih suka touring sendirian daripada touring satu RT. Karena touring sendirian atau solo touring itu lebih enjoy asli. Tidak terikat siapapun, tidak terikat apapun, dan lu itu ibaratnya bebas seperti burung gagak. Kalau lu pernah baca manga Crows atau Crow Zero ya, diartikan burung gagak itu bebas terbang kemanapun yang lu mau tanpa adanya aturan. Karena semua aturan lu sendiri yang buat. Lu bebas menentukan mau berangkat jam berapa, mau nginep di hotel mana, budget hotel lu berapa, mau istirahat berapa lama. Semuanya suka-suka lu. Beda sama touring rame-rame, dimana lu harus mempertimbangkan kepentingan orang banyak. Karena setiap kepala pasti memiliki kemampuan dan kepentingan yang berbeda-beda. Catat tuh. Misal aja nih ya, bagi lu pribadi, touring Jakarta-Bandung selama kurang lebih 5 jam perjalanan mah bisa digaspol dengan cukup sekali istirahat aja misalnya. Lo cuman mau istirahat sekali aja di puncak Bogor deh katakanlah. Tapi buat orang lain beda lagi cuy. Karena kekuatan stamina, skill berkendara, kemampuan menahan kantuk, skill menahan kencing, setiap orang pun berbeda-beda. Makanya kadang lo pasti gregetan sendiri dikarenakan cuma salah satu hal yang gue udah sebutin tadi. Misalnya lu ke Bandung cuman 1 kali istirahat, maunya sih begitu. Tapi ternyata sama kawan lu bisa 5 kali istirahat. Jadi yang tadinya lu nggak ngantuk, bisa-bisa ikutan ngantuk. Karena lu mesti nungguin temen lu di tempat rest tadi. Seperti itu loh. Belum lagi kalau temen lu bawa boncengers yang dimana dikit-dikit beser, atau boncengers yang manjaan gitu. Atau lebih parahnya yang sering banget gue temuin pada touring komunitas tuh, udah tahu mau touring jauh, itu motor belum diservis. Jadi gue inget waktu touring ya dari Sidoarjo mau ke Batu Malang aja, baru setengah jam dari Sidoarjo itu motor udah ada beberapa yang kendala. Bukan karena nggak disengaja, tapi emang karena si ownernya aja yang nggak cek dulu motornya sebelum doi touring. Jadinya kan nyusahin yang lain ya kan. Mau nggak mau lu tetap nungguin. Tapi karena solidaritas bagi anak bikers itu adalah yang utama, ya, jadi tetap aja ditungguin yang lainnya kan. Oke, itu baru soal rest. Belum lagi kita bahas soal lainnya kayak hotel, akomodasi, serta trip perjalanan ya. Soal berapa hari di hotel, berapa banyak trip destinasi yang mau lu kunjungin dalam hari itu. Semuanya harus sudah sesuai kesepakatan bersama. Lu nggak bisa melipir begitu aja kemanapun yang lu mau dan mengacaukan rundown yang sudah dibuat. Beda sama touring sendiri, dimana lu bisa nentuin pada hari itu mau kemana aja. Apalagi bagi yang udah sering touring kayak gini lah, pasti nemuin kejadian kayak gini ya. Misalnya lu mau touring ke Bandung, yang tadi paginya lu rencana mau San Morian nih, ke Ciwidey misalnya. Tapi berhubung kawan-kawan lu malamnya pada begadang sambil minum AO dan main gaple, pasti kan bangunnya pada ngaret tuh. Dan emang kebanyakan pengalaman gue pribadi sih pasti pada ngaret. So pada akhirnya plan lu pada hari itu berubah total semuanya, buyar. Masuk ke alasan yang kedua, yaitu lebih menyatu dengan alam dan lebih mengenal diri sendiri.
Mungkin ini terdengar agak gila atau bodoh ya, dimana kalau gue touring sendirian jarak jauh, gue biasanya suka ngobrol sendiri. Serius, gue suka ngobrol sendirian di sepanjang jalan, sekedar hanya untuk menghilangkan rasa kantuk, atau hanya untuk sekedar menghilangkan segala unek-unek gue tanpa banyak orang lain yang harus tahu. Bisa dibilang solo touring ini sebagai ajang terapi stres juga ya. Karena sebenarnya saat perjalanan panjang, buat gue pribadi, untuk ngilangin rasa kantuk tuh caranya dengan mendengarkan lagu ya. Tapi kan kita kondisinya lagi naik motor nih, bukan naik mobil. Jadi gue nggak rekomen atau saranin kepada kalian untuk dengerin lagu sambil berkendara, apalagi sambil pakai headset di dalam helm gitu. Benar-benar nggak safety riding dan bikin kita nggak fokus dalam berkendara cuy. Mendingan lu pakai speaker aktif aja ya, kayak temen gue dimodif untuk dipasang di motornya. Atau bisa juga pakai speaker bluetooth gitu, biar gak ngantuk gitu katanya. Ya selama lu ngerasa itu gak norak mah, ya sah-sah aja ya kan. Oke, lalu bicara menyatu dengan alam itu, maksudnya tuh kayak begini. Kalau lu pergi touring sendirian ke pantai misalnya, kayak gue pernah solo touring ke pantai Sawarna deh. Kalau rame-rame banget kan, yang ada lu pada bercanda-canda ya sama kawan lu pastinya, ya kan? Dan lu nggak bisa bener-bener nikmatin momen me time lu, dimana saat momen menyendiri itu adalah salah satu cara gue buat meditasi atau untuk berintrospeksi terhadap semua kesalahan-kesalahan gue yang begitu banyak, tapi sambil cara santuy gitu, sambil menikmati embusan angin pantai yang hening tanpa ada satu orang pun yang mengganggu. Hampir mirip lah dengan terapi relaksasinya anak-anak gunung. Dan yang paling nikmat itu saat kita di pinggir pantai ya, sendirian, sambil nyeruput es yang dingin-dingin, lalu sambil dengerin lagu jazz Eliana Elias, dan sambil nikmatin desiran angin pantai. Itu ajib banget cuy, lu mesti cobain deh pokoknya. Ini merupakan suatu terapi relaksasi yang paling mujarab buat lo semua yang suka solo touring, dan gak bakal lo dapet kalau lo lagi touring sekampung. Dan solo touring sendirian juga sensasinya gak mesti harus di pantai ya cuy. Lo juga bisa cobain sensasi touring sambil camping sendirian, kayak di channel-channel luar negeri gitu, yang camping sendirian pakai motor CRF 250 Rally atau Royal Enfield Himalayan. Dan itu asik banget sih menurut gue, dan gue juga ngikutin channel-channel itu. Dan ingat satu kalimat ini cuy, lu bukan anak touring sejati kalau lu belum menemukan di mana nikmatnya solo touring. Oke, masuk ke alasan yang ketiga adalah lebih mandiri dan meningkatkan keberanian. Yups, solo touring mengajarkan lu harus mempersiapkan semua plannya sendiri dengan matang. Mulai dari titik destinasi, jalan alternatif yang mau ditempuh, istirahat di mana, dan yang paling penting adalah manajemen resiko touring. Salah-salah perhitungan, lu bisa berabe cuy. Apalagi kalau ada apa-apa di jalan, lu harus bisa setidaknya urusin motor lu sendiri. Minimal, makanya gue udah pernah bilang di video gue sebelumnya, bahwa sebelum lu ingin memastikan melakukan solo touring, lu pastiin minimal lu harus punya basic skill ngoprek motor. Jadi jangan sampai ya kalau ada mogok dikit di jalan, lu bingung harus ngapain, sedangkan hari sudah mulai gelap dan tempat sudah sepi banget. Makanya penting banget manajemen resiko dalam touring tuh dipelajari dengan baik ya. Lalu setidaknya ada perubahan mental atau nyali yang gue dapat setelah gue berhasil melakukan solo touring jauh sendirian. Gue merasa lebih percaya diri, bukan merasa lebih jago atau pro ya. Setidaknya gue merasakan ada peningkatan confidence dalam diri gue. Oke, itu aja sih alasan gue kenapa gue lebih prefer solo touring daripada touring rame-rame. Semua ada plus minusnya tersendiri. Dan pada intinya, esensi dari touring itu menurut gue adalah bukan hanya membeli kebahagiaan atau cuma sekedar jalan-jalan doang, akan tetapi membeli sebuah pengalaman. Oke, ingat selalu pesan gue, jangan lupa safety riding, hargai pengguna jalan lainnya, dan jangan lupa hormati orang tua, sayangi guru, dan sayangi teman. Itulah tandanya kamu anak yang budiman. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.